Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita lanjut ke part 6 ya. Ini kayaknya part 6. Dalam topik basic HTML, di part ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama text area, yang kedua data list, yang ketiga adalah field set. Ya. Text area itu masih ada kaitannya dengan form yang sebelumnya kita pelajari. Dia bedanya dengan input teks. Kalau input teks itu hanya bisa menerima inputan satu kalimat, satu baris teks ya. Kalau text area ini dia bisa dipakai untuk menginputkan satu paragraf atau lebih ya, multi line. Artinya banyak baris. Jadi bisa banyak baris. Seperti baris komentar, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita coba HTML text area .html. Oke. Block type HTML, kemudian HTML head title HTML text area, kemudian body. Nah, di situ kita bisa kasih judul dulu, text area, kemudian keterangan lah, terserah. Text area digunakan, text area adalah elemen yang digunakan untuk memberi inputan yang terdiri dari banyak baris teks. Oke, di word wrap dulu. Nah, dia tetap harus ditaruh di dalam form ya, tetap harus ditaruh di dalam form. Kemudian tagnya yang dipakai adalah text area. Misalnya kita mau bikin kolom komentar, kasih aja komen, name comment. Kemudian atributnya yang pertama adalah rows. Rows itu nanti dia menentukan berapa banyak baris yang akan dia terima. Jadi di sini contoh 10 baris, maka dia akan bisa menerima 10 baris teks. Apakah boleh diisi lebih atau kurang? Boleh. Dia ketika ditulis 10, dia akan besarnya akan segini. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini saya kasih rowsnya saya kasih 5 gini, kemudian run, maka dia akan lebih kecil. Barisnya lebih sedikit ya, lebih kecil ukurannya, tapi dia bisa dibesarkan sebenarnya, bisa dibesarkan seperti ini. Jadi tidak masalah rows yang kamu tulis ini akan berapa banyak, dia lebih ke menetapkan ukuran saja ketimbang menetapkan seberapa banyak teks yang bisa dia terima. Dia mau diisi satu paragraf juga boleh. Kemudian calls atau kolom, ini lebih ke menentukan lebarnya ya, lebarnya ini, lebar ke sampingnya, kolomnya. Jadi kalau misalkan ditulis 7, dia kira-kira akan sebesar 7 karakter ke samping. Jadi kira-kira akan sebesar ini. Kira-kira akan sebesar ini, itu untuk 7. Jadi ya agak banyakan lah, 70 misalnya. Kemudian bisa aja kita kasih default text di dalamnya. Misalnya tulis komentar di sini misalnya. Yang kita tuliskan di antara teks area buka dan teks area tutup ini akan tampil di dalamnya teks area itu, dan itu bisa di replace atau diganti dengan teks yang lain sesuai dengan keinginan pengguna. Oke, mau ditambah tombol submit boleh, kita kasih PR, kemudian input type submit, name value aja deh, seperti ini.
Oke, kita coba. Jangan lupa kalian selalu nyalakan localhost Apache exam ya. Localhost basic HTML text area .html. Nah, seperti itu ya. Ini misalkan kebesaran kurang kelebaran misalnya, saya kasih 20 aja contoh, kemudian save. Nah, sebesar ini. Oke, ini misalkan dipepet 0 ke sana, dia akan lebih mepet ke samping juga. Nah, seperti itu. Itu untuk text area. Kemudian yang kedua, data list ya. Data list itu seperti ini. Jadi ada drop down menu yang ada panahnya itu. Kemudian dari situ kita bisa milih beberapa hal, memilih salah satu dari beberapa pilihan. Itu namanya data list. Cara memakainya, cara membuatnya adalah dengan menggunakan option. Untuk masing-masing satu pilihan, dia diberi satu option. Kemudian tag yang dipakai adalah tag data list. Inputnya input list. Oke, kita coba aja. Kita buat baru HTML data list HTML. Oke, doctype HTML head title view wordwrap aja, belum terlambat. HTML data list, kemudian body. Oke, kasih judul H2 data list dalam HTML. Seperti itu. Kemudian kasih paragraf sekedar untuk memberikan keterangan. Data list adalah jenis input yang menggunakan beberapa data yang sudah didefinisikan sebelumnya sebagai pilihan. Jadi kita mau nggak mau milih dari situ ya, dari data list ya. Jadi kita nggak bisa milih yang lain, harus milih salah satu dari yang ada di sini, itu maksudnya. Jadi sudah didefinisikan sebelumnya sebagai pilihan. Oke, kita kasih form. Untuk ini ada form action, contoh yang ada form action page PHP ini nggak usah dipikirkan dulu, itu nanti kalau kita sudah masuk ke pemrograman PHP ya. Kemudian ini yang kita pakai adalah input list, misalnya SMK. Ini misalnya pilihan SMK, kemudian name SMK. Kemudian di sini kita kasih data list ID SMK gini. Kemudian option yang pertama kita kasih value SMKN 1 Malang misalnya gini. Kemudian option yang kedua value SMKN 12 Malang. Kemudian option lagi, kita contoh 3 aja, value SMKN 6 Malang misalnya gini. Kemudian kita cek dulu di exam.
untuk melihat look and feel-nya. HTML data list .html. Nah, ini pilihannya seperti ini ya. Oke, ini yang tengahnya bisa kita coba untuk isi. Nanti kita bisa tahu apa yang terjadi kira-kira. SMKN 1 Malang. Contoh. SMKN 12 Malang. SMKN 6 Malang. Nah, kita bisa reload. Sama hasilnya seperti itu. Jadi tengahnya juga bisa kita isi ya. Tengahnya itu maksudnya ini. Jadi dia akan berfungsi sebagai label. Atau tidak juga nggak masalah, nanti apa yang tertulis di dalam value ini dia akan muncul. Itu untuk HTML data list. Kemudian berikutnya adalah field set. Field set ini kita pakai untuk melakukan grouping beberapa elemen form menjadi satu. Contoh seperti ini ya. Personalia, first name, last name, kemudian submit. Ini ada apanya ini namanya? Kotaknya yang menggrouping beberapa elemen form ini menjadi satu grup dengan nama personalia. Itu contoh field set. Kita coba aja. Kita coba di ini aja deh, di form yang kita buat di video sebelumnya. Nah di sini ada satu form ini. Ada satu form ini bisa kita kasih field set. Nah, dalam field set ini judulnya ditambahi gitu ya. Nah kemudian formnya kan ini ya. Ini satu form ini. Kita di sini kita kasih field set. Nah kemudian tutupnya field set ini ditaruh di bawah setelahnya form. Jadi satu form ini akan masuk ke dalam satu field set seperti itu. Kemudian untuk field set itu ada yang namanya legend. Oh sorry, ini field setnya berada di bawahnya sini, di bawahnya form. Oke. Di atasnya ini, tutupnya berarti di atasnya form. Tutup, kemudian ini kelebihan satu, kemudian kita kasih legend. Misalnya registrasi, misalnya. Oke. Kita coba di sini, di HTML form. Form.html. Oh sorry, namanya adalah, kalau ada error seperti ini berarti nama file yang kita tuliskan di sini salah ya, entah nama file entah nama folder, pokoknya URL yang ada di sini salah. Tadi saya nulisnya form.html padahal di sini html_form, sehingga ada error not found. html_form.html. Oh, kurang satu folder lagi. Sorry, sudah malam. Agak fokus. Oke. Nah, kalian lihat di sini form kita yang awal ini, yang kemarin di video sebelumnya kita buat itu, setelah ditambah field set jadinya seperti ini. Ada kelilingnya seperti ini ya, grouping. Itu adalah field set. Oke, jangan lupa hasil praktikum kalian untuk yang text area, data list, dan form yang sudah diupdate ini kalian upload di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.